Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita berjumpa hari ini dengan napas hidup karunia-Nya. Mari kita bersyukur di dalam doa. Betapa Engkau baik, setia, dan terus menyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami sekalian. Karena itu kami bersyukur. Hari ini, sebelum kami mengisi hari karunia-Mu dengan aktivitas, kami sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Namun saya akan membaca dari ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan dan petik maknanya bagi kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mau menyapa saya dan Anda dengan satu tema, manusia baru yang terus dibaharui. Mungkin pernah kita mendengar sebuah pandangan mengatakan, lebih mudah membangun daripada memelihara. Lebih mudah memulai daripada meneruskan. Mengapa? Nampaknya memelihara sesuatu yang sudah ada dan meneruskan suatu pekerjaan yang baik adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Tidak mudah. Bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Apakah kesulitan semacam ini juga muncul? Paulus, saudara, menasihati jemaat Kolose untuk mematikan segala yang duniawi. Jelas sekali ayat 5 sampai ayat 8. "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Saudara, dengan tegas disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita apa yang harusnya kita hindari.
Itu berarti walaupun secara rohani jemaat Kolose sudah memiliki hidup yang baru, tetapi secara praktis sehari-hari mereka masih harus berjuang dalam memelihara kehidupan baru itu. Mereka harus secara sadar berusaha menepis kecenderungan mereka untuk hidup kembali dalam kehidupan mereka yang lama. Hidup baru adalah pemberian atau anugerah Tuhan. Tetapi pembaharuan hidup itu haruslah kita pelihara dalam upaya yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Rasul Paulus melihat pentingnya pembaharuan dengan ungkapan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Memang saudara, proses pembaharuan dari kebiasaan-kebiasaan manusia lama menuju manusia baru itu perlu dilengkapi dengan hal-hal lain, hal-hal yang harus dibuang dan hal-hal yang perlu dilaksanakan secara terus-menerus. Apa yang dilakukan oleh manusia lama digambarkan melalui sebuah daftar yang gamblang, seperti ayat 5, 8, dan ayat 9. Kemudian bagi manusia baru pun sebuah daftar tentang apa saja yang harus dilakukan sudah diberikan oleh Paulus. Ayat 12-15 mengemukakan itu. Nah, pedoman semacam ini amat berguna sebagai panduan hidup. Akan tetapi kita tidak boleh memperlakukan daftar itu sebagai daftar hitam atau daftar putih yang kita bisa pakai sebagai buku pintar untuk menyalahkan orang lain dan mungkin untuk memuji beberapa orang. Seharusnya saudara, kita menyikapi daftar itu sebagai sesuatu yang utuh, bukan terpenggal. Hal baik adalah ekspresi dari kasih Kristus, sedangkan yang buruk adalah ekspresi dari kuasa kejahatan. Kita tidak perlu menghafal daftar itu, tetapi mari kita mewaspadai. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh kejahatan manusia. Karena itu, marilah kita memohon agar Tuhan menguasai hati kita dengan roh dan firman-Nya, sehingga hidup kita berkenan kepada Dia, dan Ia beri kita kemampuan untuk mengelola itu secara kontinu, teratur, dan tepat. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas kesempatan ini. Engkau perkenankan kami hadir bagimu. Engkau perkenankan kami memuliakan Engkau, bahkan memetik makna firman bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau dengan kerinduan ini. Berkatilah Tuhan sehingga firman-Mu ini tidak sia-sia, tetapi menjadi kekuatan kami untuk merubah pola hidup kami yang lebih berkenan kepada Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami berdoa untuk firman-Mu hari ini meneguhkan hati kami, sehingga kami tidak mudah tergoncang dan jatuh. Kami punya prinsip kehidupan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk segala rencana kami ke depan. Engkau berkati Tuhan, juga berbagai tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami, dan semua kehidupan anugerah-Mu. Oh Bapa di sorga, senantiasa Tuhan menuntun kami. Kami juga berdoa Bapa, bagi semua keluarga kami, sahabat kami, umat-Mu, jemaat-Mu, dalam segala bentuk, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Kami teringat mereka yang berbahagia karena hari-hari khusus, hari ulang tahun dirinya, ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita tentang warna-warni hidup yang akan membuat kami mampu menjalani karena Allah
sehingga kami bersyukur dan berserah kepadamu. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami lakonkan kehidupan ini dengan kekuatan Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi orang tua kami yang terbatas karena usia. Di dalam ketuaan mereka, ada yang sudah tidak mampu lagi, ada juga yang masih energik. Tuhan berkati peliharakan mereka semua. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun dan berserah kepadamu. Amin.